Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang hasil diskusi kami dari studi kasus yang terbaru, yaitu tentang perilaku bullying yang menyimpang dari nilai Pancasila pada siswa sekolah. Pada abstraknya, kasus bullying sudah banyak terjadi di negara ini, yang melibatkan siswa sekolah, mahasiswa, dan banyak sekali. Bahkan dapat dikatakan perilaku bullying merupakan suatu tindakan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengertian, dampak, distribusi, dan cara mengatasi bullying. Peneliti menyarankan agar guru atau dosen dapat cepat tanggap atau responsif pada perilaku bullying pada sekolah atau pada universitas. Pada penelitian ini akan dikaji pula cara penanganan pada kasus bullying. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Seperti yang kita tahu, Pancasila itu kan sebagai ideologi dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di Pancasila sendiri ini terdapat nilai-nilai yang perlu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana nilai-nilai itu sangat penting ya. Contohnya aja di Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini kita tuh dapat memetik nilai bahwasanya setiap warga Indonesia wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang beradab, terutama untuk hak-hak kodrat seperti hak asasi. Lalu yang harus dijamin perundang-undangan negara. Tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali hak asasi manusia yang terabaikan. Banyak anak-anak yang harusnya dalam pengawasan orang tua, guru, atau orang-orang yang lebih dewasa, itu banyak yang tertindas di bangku sekolah. KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019 ada sekitar 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak untuk bullying baik di pendidikan maupun sosial media. Angkanya itu mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. Itu yang diucapkan KPAI pada tahun 2020. Nah, bullying ini merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terhadap orang-orang atau kelompok lain yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara menyakiti fisik maupun mental. Jadi, seperti yang kita tahu dari kemarin itu kan terdapat banyak kekerasan yang sengaja maupun tidak disengaja, yang pastinya sih sengaja, lalu divideokan lalu viral kemana-mana. Nah, tindakan bullying ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada bullying fisik, bullying verbal, sama bullying mental atau psikologis ya. Bullying fisik sendiri ini terjadi ketika seseorang disakiti atau dirugikan pada anggota tubuhnya. Sedangkan bullying verbal itu merupakan tindakan kekerasan melalui ucapan atau lisan gitu ya, yang menyakiti hati, yang tidak enak didengar. Lalu yang ketiga ada bullying mental atau secara psikologisnya, itu merupakan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami sakit secara mental. Nah, adanya bullying ini dari faktor psikososial yang merupakan salah satu penyebab yang tidak bisa dipisahkan dari kejadian bullying. Itu menurut Bapak Fahrudin pada tahun 2012. Bullying ini dapat disebabkan oleh perbedaan kelas, ekonomi, agama, gender, etnisitas, atau rasisme. Bullying juga dapat disebabkan oleh keluarga yang tidak rukun, situasi sekolah yang tidak harmonis dan tidak mengayomi sesama, dan karakter individu atau kelompok yang seperti adanya iri hati, adanya semangat untuk menguasai diri korban dengan kekuatan fisik, dan untuk meningkatkan kepopularitasan di kalangan permainannya. Itu kata Ibu Astuti pada tahun 2008. Setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk hidup, sepertinya halnya kita tuh memiliki hak untuk tumbuh, untuk hidup, untuk berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya, seperti halnya yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28B di ayat 2 yang berbunyi setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan bullying, yaitu faktor individu. Itu biasanya ada biologis dan temperamental. Itu juga disebabkan oleh adanya faktor keluarga.
lalu teman sebaya dan sekolah, lalu media sosial. Halo, saya akan membahas mengenai apakah pembulian itu termasuk dalam penyimpangan nilai Pancasila atau tidak. Dari berita yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi, yaitu kasus pembulian seorang anak SMA, bahwa pembulian itu termasuk dalam kasus penyimpangan, terutama pada sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana bangsa Indonesia wajib untuk menjunjung harkat dan martabat tanpa membedakan suku, ras, agama, atau sebagainya. Keadilan sendiri memiliki arti bahwa bersikap adil tanpa memihak, terutama memihak suku, ras, atau sebagainya. Nah, sementara kemanusiaan sendiri menurut KBBI yang memiliki arti itu sifat-sifat manusia. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa upaya mengenai mewujudkan kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenali dan memperlakukan orang sesuai dengan status dan martabat sosialnya. Yang kedua, dapat mengakui kesetaraan hak-hak dasar, kewajiban tanpa memandang suku, agama, ras, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan rasa saling mencintai dan menghargai. Yang keempat, mengembangkan toleransi antar sesama. Yang kelima, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang keenam, mengaplikasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, mengetahui bahwa bangsa Indonesia merupakan sebagian dari seluruh umat manusia. Dan yang kesembilan adalah mengembangkan sikap hormat kepada orang lain dan sesama. Nah, itu tadi adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kemanusiaan dan keadilan di kehidupan. Contoh kasus yang melanggar sila kedua Pancasila terkait pembahasan kemanusiaan yang adil dan beradab tentang bullying. Bintang Tungkaji, seorang anak perempuan, diduga jadi korban bullying di kota Mobagus, Sulawesi Utara, akhirnya meninggal dunia. Diketahui Bintang Tungkaji merupakan siswa salah satu madrasah sanawiyah atau MTS di kota Mobagu, diduga telah dianiaya dan menjadi korban bullying temannya sendiri. Dikutip dari unggahan Facebook Dedeng Mopangga, Bintang Tungkaji diduga jadi korban bullying yang dilakukan oleh 9 orang temannya. Bintang Tungkaji berusia 13 tahun dan merupakan siswi kelas 7A salah satu MTS negeri di kota Mobagu, Sulawesi Utara. Disebutkan bahwa ketika Bintang Tungkaji dianiaya, tangan almarhumah diikat oleh para pelaku kemudian dipukuli di bagian perut. Kejadian itu mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak adanya perilaku saling mengasihi antar sesama. Dengan adanya sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terciptanya kehidupan masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati setiap individu tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Dengan demikian, maka kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dapat terjadi di kehidupan bermasyarakat ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab bullying. Menurut Ariesto, pada tahun 2009, faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain adalah keluarga. Yang pertama adalah keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, entah itu orang tua yang menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif. Dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang. Dari sinilah anak mengembangkan perilaku bullying. Kemudian yang kedua ada sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya.
misalnya berupa hukuman yang tidak membangun, sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Yang ketiga ada faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika dalam berinteraksi di sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka itu bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri itu merasa nggak nyaman dalam hal tersebut. Teman sekolah merupakan PR yang signifikan bagi remaja karena sebagian besar waktu yang dihabiskan di sekolah bersama teman-teman sekolah. Yang keempat, ada kondisi lingkungan sosial. Nah, kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Yang kelima atau yang terakhir ada tayangan televisi dan media cetak televisi untuk membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan Kompas Sarifah 2006 memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya dan kata-katanya. Dampak dari perbuatan bullying tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku yang menjadi korban dari perilaku ini. Terlepas dari siapa yang berada di sisi mana dalam situasi bullying, dampak negatifnya terasa pada kesehatan mental mereka. Korban bullying seringkali mengalami gangguan kesehatan mental yang serius. Mereka mungkin merasakan tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi. Pada beberapa kasus yang sangat ekstrim, korban bullying bahkan bisa mengalami gejala psikologis yang serius seperti rasa cemas berlebihan, rasa takut, hingga memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Bahkan beberapa dari mereka mungkin mengalami gangguan stres pasca trauma akibat pengalaman traumatis yang mereka alami. Di sisi lain, pelaku bullying juga menghadapi dampak psikologis yang signifikan. Pelaku bullying seringkali memiliki tingkat empati yang rendah dalam interaksi sosial. Mereka cenderung menunjukkan perilaku abnormal, hiperaktif, dan kurang mampu berinteraksi sosial secara prososial. Ini mengindikasi bahwa pelaku bullying mungkin memiliki masalah dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Namun, yang paling kompleks adalah situasi korban pelaku bullying. Mereka adalah individu yang melakukan tindakan bullying kepada orang lain. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga bisa menjadi korban bullying dari pihak lain. Tingkat gangguan kesehatan mental pada korban pelaku bullying ini seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku dan korban bullying biasa. Mereka berada di tengah-tengah konflik ini, menghadapi masalah serius dalam hal kesehatan mental. Selanjutnya, bagi korban bullying yang tidak menjadi pelaku, mereka juga menghadapi berbagai dampak negatif pada kesehatan mental mereka. Mereka mungkin mengalami gangguan kesehatan mental seperti gejala emosional yang kuat. Korban bullying seringkali merasa terisolasi secara sosial, kesulitan dalam membangun hubungan dekat dengan teman-teman atau orang tua, dan merasa kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perilaku bullying sendiri merupakan faktor resiko dari berkembangnya depresi pada pelaku dan korban bullying. Dampak psikologis dari bullying adalah masalah yang kompleks dan mempengaruhi semua pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam perilaku bullying dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu bullies only atau pelaku, victim only atau korban, bully victim atau korban pelaku, dan neutral atau netral. Terlepas dari kategori mana yang mereka masuki, baik pelaku maupun korban bullying sering melaporkan gejala fisik dan psikologis. Ini termasuk penurunan prestasi akademik, meninggalkan kelas, serta perilaku destruktif seperti merokok dan penggunaan obat-obatan. Selain itu, resiko psikopatologis dan depresi juga meningkat, terutama pada perempuan. Bahkan pada kasus bully victim, di mana seseorang dapat menjadi pelaku dan korban. Masalah penyesuaian sosial yang buruk di sekolah, gangguan psikologis, isolasi sosial, penggunaan alkohol, depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan juga muncul sebagai dampak serius.
bullying juga sering menghadapi kekerasan fisik. Tindakan kekerasan fisik dan verbal yang mereka terima seringkali menyebabkan trauma baik jangka pendek maupun jangka panjang. Trauma ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan, terutama di sekolah. Beberapa korban bullying bahkan mengalami penurunan prestasi akademik dan mungkin terpaksa putus sekolah karena pengaruh psikologis yang signifikan. Selain itu, korban bullying sering mengalami penurunan rasa percaya diri. Mereka mungkin menjadi pemalu, penakut, dan merasa sulit dalam berinteraksi sosial. Perasaan takut, kesepian, dan isolasi sosial seringkali menjadi teman sehari-hari bagi korban bullying. Terlepas dari peran yang dimainkan dalam kasus bullying, baik pelaku maupun korban, dampak psikologis dari perilaku ini sangat serius. Mereka mengalami gangguan kesehatan mental, trauma, penurunan rasa percaya diri, dan bahkan resiko terhadap depresi. Perundungan terus-menerus dalam situasi bullying sangat berbahaya bagi psikologis anak-anak. Selain itu, kecemasan, ketakutan, dan perasaan tidak nyaman atau aman seringkali membuat mereka sulit untuk mempercayai orang lain dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi secara sosial. Situasi bullying bukan hanya masalah satu arah, tetapi memiliki dampak yang meresap pada semua pihak yang terlibat. Penting untuk memahami dan mengatasi masalah bullying. Baik, bisa disimpulkan bahwasannya bullying itu adalah satu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang dan bertujuan untuk melukai atau menyakiti hati orang lain. Nah, pemahaman moral sendiri yaitu suatu pemahaman individu di mana seseorang bisa menjelaskan mengapa dia melakukan sesuatu dan mereka bisa berpikir sesuatu itu baik atau buruk. Nah, peserta didik yang mempunyai pemahaman moral yang tinggi, mereka akan berpikir sebelum mereka melakukan sesuatu dan mereka bisa menjelaskan bahwa itu adalah baik atau benar. Nah, generasi atau peserta didik yang bisa membangun kepribadian mereka yang wajar dan matang, mereka akan bisa melalui tantangan-tantangan kehidupan saat ini atau yang akan datang. Maka alangkah baiknya jika peserta didik atau generasi-generasi saat ini diberikan asuhan dan pendidikan yang bisa menunjang perkembangan mereka lebih baik lagi. Baik, sekian, terima kasih.